persoalan-persoalan kecil, persoalan substansi hari ini tentang kemiskinan belum juga kunjung selesai. Sehingga kita menjadi cemoohan dari pemerintah pusat dan orang-orang elit pemerintah pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Yara. Senang sekali hari ini bisa jumpa dengan sahabat Yara semuanya. Masih dalam program acara podcast Tokoh Publik. Nah, di samping saya sudah ada Bang Usman sebagai pengamat politik hari ini dan juga pengamat kebijakan pemerintah. Dan tentunya hari ini kita berbicara tentang tema kita yang sangat seru dan juga sangat menarik ini. Tentang kita adalah mengapa Aceh masih menjadi daerah termiskin se-Sumatera. Nah, nanti lebih jelasnya kita akan coba memperdalam dengan Bang Usman yang sudah hadir di sini dan juga untuk menjawab nih semua pertanyaan-pertanyaan nih daripada sahabat Yara semuanya. Tentu bertanya-tanya dong. Kita punya daerah yang punya sumber daya alam yang sangat luar biasa. Kita punya SDM sangat luar biasa, tapi mengapa hari ini Aceh masih dilanda dengan daerah termiskin se-Sumatera? Oke, baik Bang Usman, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat. Terima kasih banyak Bang Usman sudah berhadir di podcast Tokoh Publik dengan Yayasan Advokasi Aceh. Tapi saya langsung mulai nih Bang Usman. Beberapa hari yang lalu saya membaca rilisnya Bang Usman mengatakan bahwasanya Aceh masih bertahan menjadi daerah termiskin se-Sumatera berdasarkan rilisnya BPS ya Bang Usman. Hal ini mengapa nih Bang Usman menjadi suatu permasalahan besar di Aceh dan kita masih berada di posisi terbawah lah di se-Sumatera. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk berdiskusi ya terkait dengan kemiskinan di Aceh. Pada prinsipnya semua orang ya, kita atau siapapun termasuk masyarakat secara umum, masyarakat Aceh termasuk pemerintah pusat ya, berharap Aceh ini keluar dari kemiskinan. Iya, betul. Maka salah satu resolusi konflik adalah diberikannya pengelolaan dana Otsus. Jadi dana Otsus itu akan berakhir di 2027. Artinya kita ada beberapa tahun dana Otsus tersebut. Kemudian kita sudah 13 tahun menikmati dana Otsus tersebut dan 3 periode pemerintahan dalam pilkada. Artinya dipilih langsung oleh rakyat Aceh. Tapi kemudian ada beberapa persoalan yang paling substansi adalah Aceh belum keluar dari kemiskinan. Iya, betul. Dan ini menjadi PR besar sebenarnya. PR pemerintah provinsi dan PR pemerintah kabupaten kota. Dan seharusnya ini menjadi sebuah skala prioritas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Tapi sudah 3 periode dan ini di bawah pemerintahan awalnya Pak Irwandi Nova, kemudian Pak Nova, tapi kemudian belum juga selesai. Padahal anggaran dana Otsus itu sangat besar. Anggaran dana Otsus itu kan diprioritaskan untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Tapi kemudian setiap tahun kita tidak terlepas dari kemiskinan ya, ya. Betul. Hasil rilis BPS saban tahun di awal tahun ya, kita terus digelutin dengan kemiskinan dan kemudian kita tidak mampu menjawab itu. Dan itu sebenarnya seperti dilupakan. Karena ketika kita bicara kemiskinan itu untuk menjawab BPS itu seharusnya Aceh itu punya data yang otentik. Ya, ketika kita bicara pada angka 15%, seharusnya pemerintah kabupaten kota dan pemerintah Aceh sendiri punya data yang akurat. Yang mana yang dikatakan miskin. Artinya apa? Ada skala prioritas yang kemudian skala prioritas itu salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Kita tidak melihat itu, dalam rangka penyelesaiannya. Yang kita lihat di dalam berbagai kebijakan pemerintah, begitu ada kritik, kemudian ada rilis dari BPS, kemudian mereka baru sibuk untuk menjawab itu secara sporadis.
bahwa mereka sudah melakukan berbagai kebijakan, sudah melakukan terobosan untuk menurunkan angka kemiskinan. Tapi bahkan Bang Usman, ini kan pemerintah juga seperti lari maraton ini. Ketika BPS keluarkan data, akhirnya kan mereka mempublish juga di media-media cetak ataupun media-media mainstream lainnya. Persoalannya adalah ketika ada ombak baru kemudian dia baru sibuk. Iya, sepakat. Nah, ini yang menjadi persoalan sebenarnya sejauh-jauh hari dalam proses penganggaran, dalam proses program-program, apalagi dengan program Aceh Hebat. Sebenarnya program Aceh Hebat itu kan ada skala prioritas yang salah satunya adalah penyelesaian kemiskinan. Salah satu yang bisa kita lihat adalah program pembangunan duafa. Tapi kemudian itu juga tidak terrealisasi dengan baik. Artinya ada political will yang tidak selesai di situ. Artinya yang awalnya direncanakan dan itu masuk dalam RPJM dan kemudian itu menjadi bermasalah. Berarti proyek-proyek rumah duafa ini hanya sebagai wacana politik berarti? Sebenarnya itu kan sudah masuk dalam RPJM. Artinya ketika itu masuk dalam RPJM seharusnya direalisasi. Tapi ini kemudian ada persoalan-persoalan politik yang kemudian merubah tatanan kebijakan sehingga baru sekarang dialokasikan pembangunan rumah duafa. Itu salah satu sebenarnya ketika kita bicara kemiskinan. Kemudian juga kita juga harus tahu sebenarnya pemerintah itu kan harus membangun koordinasi. Karena persoalan kemiskinan ini bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah Aceh atau provinsi, tapi juga kemudian tanggung jawab kabupaten kota. Karena ada dana-dana transfer dari Oksus yang kemudian diperuntukkan untuk daerah. Dan seharusnya itu menjadi skala prioritas bukan untuk dibangun jalan aja, tapi kemudian apa yang menjadi skala prioritas di situ. Misalnya di sektor apa? Kekuatan Aceh itu sebenarnya di sektor pangan. Karena ketika kita bicara migas itu sudah selesai. Ketika PT Arun itu sudah berakhir, migas itu sudah selesai. Artinya seharusnya pemerintah kita itu fokus pada sektor pangan. Sektor pangan itu ada pada pertanian. Pertanian, perkebunan, peternakan, kemudian ada perikanan. Itu kan sebuah potensi yang besar. Seharusnya itu menjadi sebuah program yang kemudian program itu menjadi skala prioritas. Tapi kemudian kita tidak melihat itu. Kita yang hari ini menjadi skala prioritas pemerintah Aceh itu adalah lebih kepada investasi. Investasi dan industri. Ketika kita bicara investasi dan industri, kita tidak dibarengi dengan bahan suku cadang dan sebagainya, ya. Itu bagaimana membangun sebuah industri misalnya seperti kawasan industri Aceh di Ladong. Hari ini kan hanya sebuah merek, sebuah nama saja, tapi kemudian tidak ada industri di situ. Kenapa? Karena tidak ada apapun kita yang membangun apapun. Misalnya ketika kita bicara di sektor pertanian, seharusnya kan ada sektor yang kemudian sektor pertanian itu yang bisa membackup sektor industri, tapi kemudian itu juga tidak ada. Kemudian ketika kita bicara di perikanan, seharusnya kan ada produksi di sektor perikanan, yang kemudian menjadi sebuah industri di Kia itu. Kemudian juga itu tidak ada. Artinya bahwa Aceh lebih memprioritaskan investasi dan industri, tapi kemudian lupa untuk menyelesaikan skala prioritasnya adalah pengentasan kemiskinan di sektor pertanian. Karena bicara sektor pertanian, sektor peternakan, seharusnya kan itu hadir pemerintah. Dengan hadir pemerintah artinya di sini akan membangkitkan sektor. Ketika kita bicara petani itu kan kelas bawah itu. Iya, betul. Karena di sektor ini kan banyak produksi. Tapi kemudian produksi mereka tidak stabil, kadang naik, kadang turun. Ketika produksi mereka turun, seharusnya pemerintah hadir untuk membelinya. Misalnya seperti kasus tomat di Benar Meriah. Betul. Seharusnya kan di backup mereka agar mereka tidak kecewa. Situ seharusnya hadir pemerintah. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara kemiskinan, kita juga akan melihat adalah skill masyarakat. Skill ini adalah bagaimana pemerintah ini membuka lapangan kerja. Artinya kita tahu skill masyarakat itu apa. Kemudian
bicara tentang aset. Iya. Hari ini masyarakat miskin itu dia tentu tidak punya aset. Iya, betul. Tidak punya tanah. Pasti dia kemudian dia bekerja dengan orang. Nah, sekarang menjadi persoalan. Banyak di sektor pertanian itu, misalnya sawah, sekarang kan banyak sudah alih fungsi. Alih fungsi dari sawah berubah menjadi bangunan. Properti sekarang, ya betul. Perumahan dan sebagainya. Secara otomatis yang punya lahan, kemudian ada petani yang bekerja dengan mereka, secara otomatis mereka tidak lagi bekerja. Dan mereka akan beralih profesi. Bisa jadi tukang dan sebagainya yang sebenarnya bukan bidang dia. Nah, dan ini sebenarnya harus ikut campur pemerintah. Pemerintah hadir berarti di situ Bang Osman. Ini menarik Bang Osman terkait apa yang dipaparkan oleh Bang Osman tadi. Saya menarik satu garis benang merah, di mana kemarin kita punya namanya sektor peternakan yang ada di Aceh Besar. Namun itu jadi trouble juga, permasalahan juga. Terjadi namanya korupsi. Sehingga program-program yang rancang diwacanakan oleh pemerintah Aceh hari ini banyak tidak sukses. Mengapa ini? Ada apa sebenarnya? Ini kan kembali kepada birokrasi ya. Itu juga kembali bagaimana tata kelola anggaran, tata kelola birokrasi yang hari ini juga kita belum selesai. Reformasi birokrasi yang dihembuskan ya. Tapi kemudian itu tidak berbanding lurus dengan implementasi yang kemudian yang menyebabkan terbukanya ruang-ruang untuk korupsi. Nah, apakah itu dalam proses tender, dalam implementasi, itu kan karena ada proses korupsi itulah yang kemudian membuka lebar semua proses peternakan itu tidak sukses. Ditambah lagi dengan kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan yang kemudian itu kan kembali kepada proses pendampingan dan sebagainya, sehingga sapi itu tidak dijual kepada orang dan sebagainya. Itu kan menjadi berbagai kasus. Nah, ini juga salah satu penyebabnya tetap kepada pemerintah. Artinya apa? Selama ini kan banyak bantuan yang sifatnya bantuan konsumtif. Artinya masyarakat dapat uang belanja, tapi bukan bantuan yang sifatnya pemberdayaan. Seharusnya misalnya diberikan mesin tani misalnya kan, mesin perontok padi dan sebagainya secara kelompok. Seharusnya itu kan dilakukan pendampingan, apakah 1 tahun atau 2 tahun. Jangan sampai nanti setelah diserahkan dijual. Ini kan? Masalah Pak, dijual Pak. Ini juga jadi masalah. Ada beberapa program pemerintah, misalnya pembagian bibit di barat selatan tuh ada pembagian bibit sawit. Ketika diberikan bibit sawit kepada masyarakat, ternyata masyarakat yang menerima bibit tersebut mereka bukan seorang petani. Nah, itu jadi persoalan. Dalam verifikasi data itu kan juga ada permainan, ada agennya. Dijual, Pak. Ini masalahnya. Karena semua punya kontribusi dengan tujuan untuk mendapatkan finansial. Bukan bagaimana sebenarnya ketika ada bantuan pemerintah itu memang dipergunakan untuk kemaslahatan kelompok mereka. Ini yang belum terlihat. Ini juga dilihat dari proses awal sebenarnya, dari proses pendataan. Nah, di sinilah kemudian yang menjadi masalah kita di pendataan ini. Nah, karena ketika kita bicara masyarakat miskin, dia juga akses dengan kekuasaan juga sulit, ya kan? Yang akses kekuasaan ini kan orang-orang yang kemudian, ya apakah itu birokrasi atau birokrat atau juga dari camat, mukim dan sampai ke pak kecilnya. Nah, ini yang kemudian bisa jadi terjadi manipulasi data dan sebagainya. Malah ada agennya dan sebagainya. Itu menjadi persoalan juga. Sehingga banyak petani itu tidak mendapatkan bantuan. Tidak mendapat karena mereka tidak mampu mengakses kekuasaan. Nah, itu kembali kepada data tadi. Jadi ketika kita bicara tentang kemiskinan tidak luput dari bicara tentang data yang akurat. Yang 15% yang dikatakan BPS itu yang mana datanya? Dan 15% itu dari estimasi misalnya 5 juta, berarti kan ada 800.000 orang miskin yang tersebar di dalam berbagai kabupaten kota. Berbagai kabupaten kota yang kemudian yang mana datanya ini? Seharusnya kan itu. Harus spesifik berarti. Harus jelas. Iya, betul. Apakah artinya apa? Tahu nanti apa sasaran kita, sasaran pemerintah itu tahu nanti apakah di pemerintah kabupaten yang kemudian diembankan tugas, support dananya dari pemerintah
provinsi. Ya. Itu kan tergantung bagaimana kebijakan dan koordinasi komunikasi yang dibangun oleh pemerintah terkait. Nah, ketika kita bicara koordinasi ini juga jadi masalah. Kadang-kala pemerintah kabupaten kota ini nggak mau diatur oleh provinsi, ini juga jadi karena tidak beres dari komunikasi dan koordinasi yang dibangun. Pak Osman, terjadinya perbedaan susahnya komunikasi ini juga disebabkan oleh bedanya warna partai. Nah, itu jadi persoalan. Jadi sering persoalan itu. Ketika memang yang pemimpin itu partai yang berbeda, di kabupaten yang beda, akhirnya susah dipimpin. Ya. Terjadilah namanya perang kepentingan di situ. Jadi ini jadi satu persoalan besar juga nih. Semua jadi persoalan kan muaranya dari kekuasaan. Iya. Karena berangkatnya banyak pemangku kekuasaan ini kan berangkatnya kan tujuannya bukan bagaimana menyelesaikan persoalan masyarakat. Ya, salah satu amanat Undang-Undang Dasar itu kan mensejahterakan rakyat. Yang mensejahterakan rakyat itu sebenarnya kan bagian dari amanah konstitusi yang harus dijalankan oleh pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Karena ini kan menyangkut dengan kemaslahatan umat. Dan salah satu yang menjadi kewajiban mereka kan ini sebenarnya. Janji-janji politik dan sebagainya kan kesejahteraan. Dan kemudian ketika ini berangkat, ketika membangun sebuah koordinasi, ini kan menjadi persoalan ya di warna tadi. Ya. Karena beda visi, beda perspektif, beda pandangan. Ya. Seharusnya itu yang harus dibangun bersama dulu, harus diselesaikan itu dulu. Koordinasi dan komunikasi yang harus dibangun itu. Karena komunikasi dan koordinasi itu kan mudah untuk diucap, tapi sulit untuk diimplementasikan. Betul. Nah, itu seharusnya. Dan tugas itu ada pada siapa? Ada pada gubernur. Kan dia bisa membangun koordinasi dan komunikasi dengan memberikan warning. Kenapa? Semua kebijakan ada di provinsi untuk memberikan dana, misalnya support dana dan sebagainya. Kalau mereka tidak patuh, ya jangan diberikan. Itu satu. Iya. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara dalam pengentasan kemiskinan, harus jelas output yang menjadi program-program pemerintah kabupaten kota. Hari ini kan akses itu kan dibangun jalan. Iya, betul. Dibangun jalan, akses jalan itu bukan lagi di kota, bukan lagi di kampung, tapi sampai ke gunung. Peruntukannya tidak jelas. Iya, betul. Nah, itu juga jadi masalah. Kemudian dibagikan dana oksus itu kan dilihat dari jumlah penduduk. Iya. Seharusnya dilihat dari masalahnya. Misalnya kalau di Aceh Utara itu kemiskinan tinggi. Berarti kan ya. Harus diselesaikan di sektor apa nih misalnya? Sektor pertanian, sektor perikanan ya. Disupport di sektor pertanian, tapi programnya harus jelas. Pak Osman, ini menarik ini. Ketika kita berbicara soal Aceh Utara, kita tahu Aceh Utara kaya akan sumber gas alam. Seharusnya dengan banyaknya perusahaan yang berdiri di sana, penuntasan kemiskinan bisa terjamin. Tapi mengapa sebaliknya ini? Apa yang terjadi persoalan terbesar ini? Ada yang mengatakan bahwasanya semakin banyak sumber daya alam ini merupakan anugerah, tapi bisa menjadi sumber konflik ini hari ini. Ya sudah pasti konflik akan terjadi ketika mereka tidak ada kepedulian dari baik itu dari perusahaan atau kemudian juga dari pemerintah. Sebenarnya kembali kepada pemerintah juga, baik provinsi dan kabupaten kota. Migas misalnya di Aceh Timur itu kan, Medco. Nah, itu kan ada MOU yang dibangun, berapa persen ya CSR yang harus, kemudian bagaimana pembangunan pemberdayaan di sekitar perusahaan itu kan sebenarnya sudah ditentukan. Dan itu sebenarnya kembali kepada pengawasan. Nah, cuma persoalannya kan dana CSR ini kan sering disalahgunakan. Artinya bukan pada substansi pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan masyarakat, tapi lebih kepada konsumtif. Artinya membangun teguh, atau membangun lapangan voli, lapangan sepak bola dan lain sebagainya. Itu yang sifatnya kan habis pakai. Seharusnya kan ada program-program. Memang ada beberapa program yang dilakukan oleh Medco misalnya di sekitar perusahaan, tapi kemudian tidak selesai, tidak tuntas. Tidak tuntas itu ada masalah. Artinya tidak sesuai dengan budaya yang ada di masyarakat itu, apakah itu di sektor pertanian atau juga di sektor perkebunan dan sebagainya. Itu juga jadi masalah. Seharusnya kan ketika kita bicara program pemberdayaan itu kan aspirasi kan dari bawah, bukan dari kita. Baru melahirkan sebuah produk. Kemudian dalam pendampingan itu tidak tuntas. Seharusnya kan dari hulu ke hilir ya. Iya, betul. Berapa tahun misalnya 5 tahun, harus didampingi 5 tahun. Kalau itu sudah selesai baru nanti dilepaskan. Ada kelompok-kelompoknya yang harus didampingi. Artinya ketika dibangun sektor pertanian sampai ke produksinya harus diurus. Jangan masyarakat yang cari sendiri.
Nah, ini juga bermasalah dan sebenarnya juga itu juga bagian dari tanggung jawab pemerintah. Nah, ini menjadi persoalan. Jadi memang sebenarnya pemerintah Aceh itu sangat besar ya PR-nya untuk mengurusi Aceh. Sembari kita memang merupakan daerah yang masih berkesan daerah konflik. Yang kita punya sejarah yang sangat luar biasa, konflik kita yang sangat panjang dan sampai dikenal di kancah internasional ini. Persoalan konflik sebenarnya sudah selesai kita. Ya, dengan anggaran yang besar kita sudah hampir 100 triliun lah anggaran sudah digelontorkan. Tapi kemudian persoalan-persoalan kecil, persoalan substansi yang hari ini tentang kemiskinan belum juga kunjung selesai. Sehingga kita menjadi cemoohan dari pemerintah pusat dan orang-orang elit pemerintah pusat kan, bahwa dengan anggaran besar tapi tidak mampu menyelesaikan persoalan yang paling kalau menurut mereka itu paling kecil, karena dihitung dari estimasinya 800.000 orang. 800.000 orang kalau dibandingkan dengan Jawa Timur, Jawa Barat kan lebih tinggi. Tapi kemudian mereka mampu untuk melakukan itu, lapangan kerja itu. Tapi kita kan tidak. Kita kan lebih kepada masyarakat kita kan ketergantungan pada APBA dan APBK. Tapi kemudian dalam berbagai realisasi APBN itu pun juga terlambat dan sebagainya, sehingga ada persoalan dalam penggerakan ekonomi dan juga membuka lapangan kerja. Karena bicara lapangan kerja itu kan ada kebijakan-kebijakan yang ada pada pemerintah provinsi dan kabupaten. Tidak hanya terkonsentrasi pada PNS. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa ada persoalan di tingkat pendidikan masyarakat. Karena pendidikan kita kan hanya terkontaminasi dengan ASN. Iya, betul. Ya kan? Seharusnya ada sektor-sektor yang lain yang kemudian bisa dihidupkan. Tapi kemudian juga harus hadir pemerintah. Misalnya di sektor pariwisata. Sektor pariwisata itu kan bisa menghidupkan sektor yang lain. Sektor jasa, sektor UMKM. Ya kan? Sebenarnya kalau fokus ke sektor pariwisata, infrastruktur dasar yang harus dilakukan, dibenah, kemudian dibuat ya, yang kemudian memudahkan kita untuk lakukan investasi dan sebagainya. Tapi itu juga tidak dilakukan. Misalnya beberapa potensi yang bisa kita lihat, Pulau Aceh misalnya kan potensi besar, di Luknga itu. Di Luknga tidak hanya tanggung jawab pemerintah kabupaten, tapi juga tanggung jawab provinsi. Atau di daerah pesisir, pesisir barat selatan kan bagus juga potensi-potensi pantai dan sebagainya. Kalau itu diselesaikan ya, dengan anggaran yang besarnya di sektor pariwisata, saya berpikir akan membuka lapangan-lapangan kerja yang lain di sektor jasa, di UMKM dan sebagainya. Tapi kemudian ini juga butuh waktu dan butuh konsistensi kebijakan. Ada 3 hal sebenarnya ketika kita bicara dalam birokrasi ini. Yang pertama adalah kebijakan, konsistensi para pemangku kebijakan. Dia tidak berubah. Kalau misalnya bicara tentang Aceh Tro, Aceh hebat, dia harus konsisten itu sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah sistem informasi. Sistem informasi dari birokrasi sampai ke pelayanan masyarakat. Itu kan harus jelas. Kemudian yang ketiga adalah persoalan pengawasan internal. Pengawasan internal pun kita kemudian hari ini tidak kuat. Kenapa? Persoalan korupsi hari ini ya kan, yang betul. Menjadi masalah besar. Ini kembali kepada manajemen pimpinan, penguasa dan sebagainya. Ya, itu sebenarnya berputar ya. Kalau ini bagus sebenarnya ini akan terrealisasi berbagai kebijakan-kebijakan. Tapi kemudian ini saya melihat masih sangat lemah kita. Tidak hanya di provinsi, tapi kemudian juga di kabupaten kota. Sehingga ada beberapa daerah yang tidak mampu lagi untuk APBK-nya jebol dan sebagainya. Iya, betul. Ya kan? Untuk membiayai pegawainya. Padahal masyarakat sangat membutuhkan tangan pemerintah, tapi kemudian anggarannya tidak ada. Artinya ketidakberesan manajemen pengelolaan anggaran, manajemen birokrasinya dan sebagainya. Sebagai contoh nih Pak, Bang Usman, baru-baru ini kita juga update tentang pemutusan kontrak tangga kontrak yang ada di Subul Salam. Ini menjadi polemik juga. Karena nggak ada lagi anggaran. Karena memang ada namanya stigma yang dibangun dalam masyarakat kita. Kalau udah menjadi ASN itu udah keren kerjanya. Betul. Ya, betul. Sehingga kita harus membangun satu paradigma yang baru nih. Bagaimana membangun satu pekerjaan baru. Tapi saya melihat ada perubahan nih di kota Banda Aceh. Saya melihat banyak anak-anak muda di Banda Aceh itu sangat hit dengan dunia usaha. Mereka sudah mulai masuk ke coffee shop dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya harus punya peran penting pemerintah, ya kan?
Artinya pelatihan, ya, pelatihan penguatan skill masyarakat yang kemudian punya potensi, yang kemudian dia punya antusias, itu kan perlu hadirnya pemerintah. Iya, betul. Artinya harus ada regulasi, kemudian harus ada support, kemudian harus ada lembaga yang kemudian membackup mereka. Iya. Itu yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah, bukan mereka aja. Sebenarnya peran pemerintah sangat penting. Ini enggak, hari ini kan kalau kita punya potensi yang kemudian kita hanya menggerakkan sendiri, Iya. ya kan? Seharusnya hadirnya pemerintah. Itu apa Turun juga tangan pemerintah? pemerintah, kepedulian. Nah ini belum ada kita. Ya. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, persoalan di sektor pariwisata tadi, ya, infrastruktur dasar. Seperti misalnya kasus di Pulau Banyak. Pulau Banyak, ya betul. Itu kan belum beres di infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar, di regulasi, Iya. kemudian di jaminan keamanannya, kepastian hukumnya dan sebagainya. Itu kan investasi kan itu yang sebenarnya yang diinginkan. Ditambah lagi kemampuan kita untuk melobi. Nah, sehingga ini tidak gagal, tapi kan hari ini gagal karena persoalan ini kita kan tidak selesaikan. Nah, ini jadi pertanyaan yang sangat memalukan juga nih bagi kita Aceh. Kemarin katanya kita melakukan tentangan kontra di Dubai, tetapi ternyata kosong isinya. Ya, itu kan kembali pada pemerintah sendiri, bagi sejauh mana mereka mampu membangun komunikasi dan memastikan kepada investor, memberikan rasa jaminan, kepastian hukum, kemudian infrastruktur yang harus jelas, karena infrastruktur dasar itu kan harus ditanggung oleh pemerintah. Kan tidak mungkin investor itu menanggung dari prasarana dasar, itu memang bagian dari tanggung jawab pemerintah. Jadi ini yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah kita. Tapi hari ini sepertinya kita lemah dalam bernegosiasi, lemah dalam memberikan rasa keamanan, jaminan kepastian hukum. Karena pengalaman Aceh juga seperti misalnya semen Indonesia yang di Lawung itu kan, PD, betul. Itu kan juga kepastian hukumnya tidak jelas, ada muatan-muatan politik dan lain sebagainya, sehingga investor keluar. Iya, betul. Seharusnya ada perbaikan dari kita, dari kebijakan pemerintah. Kenapa? Karena ini sudah bagian dari kecolongan kita. Ketika ini, biarpun ini adalah investor nasional, ya kan, atau BUMN, tapi kemudian juga bisa berdampak pada investor yang lainnya, investasi dari luar negeri dan sebagainya. Karena kita punya catatan nih, catatan. Ini menjadi persoalan kita. Jadi kita banyak sektor sebenarnya masih seperti yang awal saya sebutkan, karena persoalan birokrasi tadi, reformasi birokrasi ditambah lagi dengan komitmen penguasa untuk melakukan berbagai perubahan. Iya, betul. Dan hari ini itu tidak terjadi, tidak ada pada Bapak Nova. Ini yang menjadi persoalan. Malah yang terbangun hari ini adalah hiruk-pikuk politik. Iya. Bukan menyelesaikan salah satu persoalan seperti yang tadi kita sebutkan, kemiskinan. 15% itu, yang mana itu harus selesai. Dan yang mana 15% ya? Dan ini menjadi tanggung jawab Bapeda. Iya. Karena mereka bagian dari program. Bukan serta-merta begitu ada BPS membuat rilis, baru lahir baliho-baliho. Iya. Tapi yang dibutuhkan masyarakat bukan baliho sebenarnya, realisasinya, implementasinya. Artinya orang-orang yang dianggap miskin itu terselesaikan. Ya kalau kita lihat di Banda Aceh, ya mana ada orang miskin. Tapi begitu kita keluar dari kota Banda Aceh, betul. Kota Aceh besar, PD sampai ke pelosok itu kan banyak sekali orang miskin yang hari ini tidak mampu membeli beras, ya, memenuhi kebutuhannya, tidak punya pekerjaan, tidak punya aset, ya. Ditambah lagi dengan budaya kita yang sangat slow seperti ini. Iya, betul. Dengan budaya yang nongkrong di warung kopi ya. Ya, betul. Oke, Pak Osmo, pertanyaan saya ini, apakah kita Aceh mampu nih keluar dari zona kemiskinan itu? Yang kita tahu bahwasanya 2027 kita berakhir dengan dana otsus. Ini komitmen dari pemerintah sebenarnya. Iya. Ada dana otsus atau tidak sebenarnya, kalau pemerintah provinsi dan kabupaten kota komitmen untuk menyelesaikan kemiskinan ini akan selesai sebenarnya, biarpun tidak punya otsus, karena bisa saja meminta bantuan dari pemerintah pusat dan sebagainya. Tapi kembali kepada kebijakan tadi, untuk menguatkan kebijakan kan harus ada data. Jadi 15% ini yang mana sebenarnya yang miskin?
ini harus di-clearkan dulu oleh pemerintah. Ketika 15% ini sudah jelas, wilayah-wilayah yang mana miskin, ya, kemudian ini menjadi skala prioritas, diplotkan anggaran dari sisa anggaran Oksus ini, kan tidak terlalu besar sebenarnya kalau dia konsisten ya. Artinya tidak hanya 1 tahun, bisa saja 3 tahun sebelum berakhirnya Oksus. Biarpun 1% kita berkurang, tapi kemudian masih ada peluang untuk menyelesaikan persoalan ini. Artinya apa? Dana Oksus yang diberikan kepada kita tidak hanya dinikmati oleh elit, tapi kemudian juga dinikmati oleh masyarakat miskin yang 15% tadi di akhir masa ini. Dan ini ada pada pemerintah, apakah di PJ dalam 2 tahun ke depan, kemudian di pemerintahan definitif 2 tahun ke depan. Kalau ini selesai, ya, kita berharap selesai ini. Bengkulu aja dengan anggaran APBD-nya sangat sedikit, tapi kemudian dia selesaikan masalah kemiskinan. Kenapa? Dia punya data yang akurat, yang dulunya bersaing dengan kita, tapi kemudian hari ini sudah bisa mengurangi dari angka kemiskinan. Artinya mereka serius untuk menyelesaikan persoalan itu. Dia betul kemudian APBD-nya dibanding dengan jadi jangan sampai kita terus disorot Aceh dengan dana Oksus yang besar, tapi kemudian tidak mampu mengurus rakyatnya, tapi kemudian juga pejabatnya korup. Betul sekali. Oke, sahabat Yara, tadi kita sudah dengarkan penjelasan dari Bang Usman sebagai pengamat politik dan pengamat kebijakan pemerintah, mengapa Aceh hari ini disebut miskin berdasarkan pemaparan tadi sangat luar biasa. Ya, walaupun masih banyak sekali dinamika yang terjadi di Aceh baik di bidang politik maupun di bidang penyerapan anggaran dan juga realisasi program yang ada di Aceh yang harusnya saat ini mereka hadir untuk benar-benar komitmen membantu para masyarakat untuk keluar daripada zona kemiskinan. Mungkin Bang Usman, untuk closing statement kita di sore hari ini untuk tokoh publik. Oke, baik, saya berharap pada pemerintah dengan amanah yang diberikan kepada pemerintah, kepada penguasa dalam 2 atau 3 tahun ke depan ini, persoalan kemiskinan ini harus dibuktikan kepada pemerintah pusat bahwa kita mampu untuk menyelesaikan persoalan yang paling substansial ini menjadi sorotan. Tidak hanya di lokal, tapi kemudian juga di tingkat nasional. Sehingga angka kemiskinan itu turun dan Aceh bisa keluar dari angka kemiskinan, kemudian mampu bersaing dan mampu melakukan pembangunan seperti daerah-daerah yang lain. Oke, terima kasih Bang Usman atas waktunya. Demikianlah sahabat Yara podcast Tokoh Publik hari ini. Saya Syarif, pamit undur diri dari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.